Suara puluhan sahabat Peter Pan mengiringi keluarnya Nazril Irham atau Ariel Peter Pan dari Rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat. Dengan pengawalan ketat petugas rutan, Ariel yang keluar rutan Senin pagi sekitar pukul 9 lebih 10 menit itu berusaha menyapa para penggemar fanatiknya. Selepas keluar dari rutan, Ariel langsung menuju kantor Kejaksaan Negeri Bandung untuk melengkapi berkas pembebasan bersyarat dirinya. Ariel bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanannya. Hakim memvonis Ariel hukuman 3,5 tahun penjara atas kasus video porno 23 Januari 2011 lalu. Ariel dalam pengawasan kejaksaan dan wajib lapor setiap sebulan sekali sampai 2014. Saya nggak bisa terlalu banyak ngomong di sini. Yang pasti tadi sudah diberitahukan tentang persyaratan setelah pembebasan bersyarat. Jadi yang saya tahu bahwa nanti akan ada laporan setiap 1 bulan sekali dan beberapa prosedur lainnya. Terima kasih. Selepas itu, Senin sore Ariel langsung menggelar konferensi pers dan menemui sahabat Peter Pan yang setia menunggunya. Ariel mengatakan dirinya sangat bahagia dan pada pertengahan Ramadan ini Ariel berencana meluncurkan buku. Sementara di dunia musik, Ariel bersama grup bandnya akan terus menciptakan karya yang terbaik. Apapun keadaan pasarnya, apapun keadaan pasarnya, setelah kita sepakati dari kemarin itu dulu, kita yang penting konsentrasi membuat sesuatu yang bagus untuk media. Jadi mungkin kalau sekarang dinamika musik Indonesia sedang diisi oleh boyband atau boyband yang menurut saya pun tidak ada salahnya gitu, sebagai pasti sebuah dinamika musik Indonesia. Ataupun nanti tahun depan ada tren baru gitu. Kalau kita sibuk mengerjakan itu sepertinya kita akan pusing sendiri sih gitu. Nah, jadi apapun trennya, bagus kita adalah bikin sesuatu yang terbaik dari yang bisa kita bikin. Kalau kita mau ngapain? Dalam masa bebas bersyarat, Ariel dibolehkan manggung keluar kota bahkan ke luar negeri sepanjang memenuhi aturan prosedur. Ariel memang tak pernah berhenti berkarya, badannya boleh saja terkurung, tetapi kreativitasnya tak lantas terpasung. Terakhir, 18 Juli beberapa hari sebelum bebas bersyarat, Ariel dan anggota grup bandnya sibuk menggarap album baru, isinya 10 lagu. Temanya tak lagi berkutat soal cinta-cintaan, namun lebih ke kebangkitan berkehidupan. Yang unik, ada satu lagu yang butuh suara kerumunan orang ramai, dan Ariel merekam suara kur bersama narapidana Rutan Kebonwaru. Suara kur ini untuk mengisi salah satu lagu berjudul Perubahan.
Cukup segitu, terima kasih banyak. Bukan-bukannya, mudah-mudahan nanti masing-masing bisa sebenarnya juara masing-masing di lagunya. Ya. Jadi lagu itu tuh, lagu itu kan perlu suara banyak orang. Emang ada gitu di musiknya. Nah, kebetulan di sini juga kan teman-teman Ariel juga mau partisipasi, ya udah kita jadi ada ini sini. Apakah lagu itu menggambarkan terkait kegiatan apa? Pengalaman Anda di sejarah? Sebenarnya lagu itu sudah ada sebelum masalah ini ada. Lagunya udah ada. Ide awalnya memang kami semua sih. Kalau buat saya pribadi gitu ya, yang paling penting itu bukan awalnya, yang paling penting akhirnya. Jadi kita mau bagaimana awalnya, tapi bagaimana akhirnya kita menyampaikan gitu. Ariel telah menjalani 1 tahun 8 bulan masa tahanan dari total 3,5 tahun yang seharusnya diterima. Dalam kurun waktu itu tentunya banyak pengalaman dan pelajaran yang Ariel dapat. Berikut wawancara khusus kami saat Ariel masih menjalani hukumannya di Rutan Kebunwaru, Bandung. Ariel, di dalam sama di luar, kayaknya ada bedanya tuh apa sih yang kamu rasakan? Bedanya cuman sebenarnya yang bersama sih ya. Kalau buat kehidupan pribadi cuma bedanya fasilitas mungkin. Fasilitas ya. Misalnya apa tuh yang paling terasa deh kehilangan? Teknologi, enggak. Soalnya gini, saya juga di kehidupan di sana, saya jarang kemana-mana. Paling sering di rumah aja, kalaupun keluar juga malam gitu karena agak apa ya, agak terlalu ramai jadi saya nggak sering-sering keluar. Di sini pasti ada dijadwalkan ya. Ya. Nah, kalau jadwalnya sehari-hari itu kegiatan dari baru mulai bangun tidur sampai akhirnya tutup mata lagi malamnya itu kayak apa? Ya bagusnya sih di sini kan dengan disiplin gitu ya. Saya sih sekarang tidur jam 9 malam udah tidur. 9 malam udah tidur. Lebih disiplin berarti kalau di sini. Oh pasti. Jam 6, ya, sekitar jam 6 itu semua kan masuk ke ruangan masing-masing. Jam 6 udah tidur ya. Keamanan orang-orang. Yang mau kunci paling mandi, sholat, atau buku, pada jam 9. Jam 9 mungkin udah terbiasa berapa bulan, ngantuk jam 9 tidur, bangun jam 6 pagi. Jam 6 pagi mungkin jam 7 sudah dibuka lagi untuk yang berkegiatan. Jadi seharian ngapain aja terserah gitu. Ada yang mau milih apa ya, ada yang mau milih ke masjid, ke keagamaan, bisa, milih ke perpustakaan, dan lain. Ada yang di sana di Pinter juga macam-macam, ada yang mau jahit, ada yang mau belajar tentang rambut, macam-macam. Jadi kita berkegiatan terus, tapi dalam senjata kan ada asal. Pada saat asal itu kita bikin keluar dulu. Setelah dihitung ulang, maka baru kita boleh keluar lagi. Setelah itu kegiatan, sampai jam 5 masih keluar deh, sampai jam 5 jam 4. Semua udah standby, masuk kunci ke kamar, jam 6, kunci, udah. Oke. Ini gimana? Oh, studio rekaman ya di sana ya? Ada yang lainnya, apa kegiatan lain, juga ada studio segala macam. Kalau buat studio rekaman sih, jadi kita namanya studio rekaman. Dan itu dikerjain di sini. Oh, di sini. Oh, ini ada juga yang sedang tergila-gila. Ini waktu itu prosesnya bikinnya seperti apa? Ya begini aja sih, jadi kita kalau aku kan apa bawa tulisan, warna terus foto-foto ada di sini. Terus yang di sini kita kerja di sini aja, jadi nggak pakai instrumen asli. Gitu. Siapa sih sosok yang paling berpengaruh sehingga Ariel bisa kuat bertahan ada di sini? Pasti paling pertama orang-orang terdekatnya gitu ya, jadi teman-teman, keluarga, atau
masukin ke kakinya gitu sebenarnya. Mereka itu yang sangat bisa mendukung kita, jiwa kita itu ketika kita dalam kesusahan. Tapi terlepas dari itu semua juga, pada saat di dalam itu sebenarnya kan kita tetap sendiri. Nah, pada saat dalam kesendiriannya itu biasanya setiap orang pasti akan menemukan jalannya sendiri nanti mau ketemu sama penciptanya gitu ya. Kalau untuk Ariel sendiri, pelajaran apa sih yang bisa didapatkan setelah masuk ke untuk sementara di hutan ini? Kita bertemu berbagai macam orang juga. Saya kan kalau di luar biasanya selalu terisolasi, dalam kata berteman juga nggak bisa siapa aja karena kita kan juga nggak bisa percaya ya. Kalau di sini jadi batasan itu hampir, walaupun masih ada batasan istilahnya kayak orang menganggap kita siapa, sebenarnya kita sendiri kan juga nggak menganggap begitu. Cuman di sini hampir bisa hilang gitu. Jadi sama siapa aja kita berbaur, dari yang karakter A sampai karakter Z gitu. Kalau buat saya pribadi gitu, yang paling penting itu bukan awalnya, yang paling penting akhirnya gitu. Jadi kita mau bagaimana awalnya, tapi bagaimana akhirnya kita menyelesaikannya gitu. Jangan kau bersedih, ku tahu kau lelah ketika seluruh dunia. Biarkan mereka